Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang di rumah, Mang Cek Bija pemirsa Pal TV. Hari ini tanggal 22 Mei 2025 kita ketemu lagi di program Halo Palembang yang tentunya membagikan informasi inspiratif untuk masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Dan pagi hari ini berewangan dengan aku Mang Cek Midun. Dan tentunya dengan aku Cek Susan. Semangat pagi pemirsa. Salam sehat selalu setiap harinya ya. Tadi Cek Susan lewat sudah agak longgar jalanan nih, mungkin sudah lanak para weekend ini. Jadi kegiatan-kegiatan kantor, anak sekolah juga sudah mulai longgar. Dan tentunya pemirsa diingatkan terus setiap hari harus dikasih asupan gizi yang baik untuk anak, untuk diri kita dewe. 4 sehat 5 sempurna. Pagi ini sudah sarapan belum, Midun? Belum. Oh belum. Puasa intermittent fasting ya. Iya. Jadi memang salah satunya itu ada protein. Protein itu ada ikan, ya, ada ayam. Apalagi kalau kita dapetin itu dengan makanan-makanan yang higienis ya. Betul. Kalau Cek Susan biasanya memang setiap pagi dia makan ayam mati ya. Iya, sayur asam yang diangkati. Iya benar ya. Jadi memang seperti ikan, ayam. Kalau bisa kita dapatnya tuh yang fresh, yang higienis, dan kalau bisa kita nernak dewek baik. Betul. Kalau ngomongin ternak dan juga ini kebutuhan hewani ya. Benar ya. Jadi kita bakal ngebahas hari ini tema kita ikan lokal dan teknologi. Selain itu juga menjadi peluang lapangan kerja. Betul banget. Kita langsung kenalan Kak Susan dengan beberapa narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Yang pertama, ini ada Ibu Dr. Nyayu Latifah Husni STMT selaku Ketua Periset Program Berdikari Politeknik Negeri Sriwijaya. Selamat pagi Ibu Nyayu. Selamat pagi. Ini panggilnya Ibu Nyayu, Ibu Latifah, apa Ibu Husni? Kalau di Polsri itu orang panggilnya tuh Bu Nyayu. Sebetulnya yang paling pas itu adalah Bu Latifah. Ibu Latifah. Karena Nyayu itu kan gelar. Benar. Kalau itu di Polsri Bu, kalau saya Muhammadiyah jadi panggilnya Ibu Latifah saja berarti. Iya benar. Dan ada juga ada Mbak Yunita Puji Astuti, pejabat fungsional pengantar kerja di Snaker Kota Palembang. Halo Mbak. Halo. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Kejingoan fresh ya tadi ya. Betul. Selain fresh ini memang tidak katik cicilan. Iya, jadi seger terus. Seger benar, terus. kejingoan ya. Apalagi yang paling ujung ya, ada Kak Bobby Aryadi. Ini bukan lagi tidak katik cicilan. Bukan lagi. Iya. Dari ini adalah petani ikan kandang Om Bobby. Betul. Tahulah dewek tiap hari masuk duit dedak ya. Iya benar. Selamat pagi Kak Bobby. Oke. Nah pemirsa di rumah, kita hari ini bakal ngobrol dengan 3 narasumber kita hari ini terkait dengan ikan lokal dan juga teknologi peluang lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, sumber daya alam, sebetulnya Sumatera Selatan, Kota Palembang ini banyak itu, tapi tergantung kita untuk memanfaatkannya seperti apa gitu. Nah kalau kita balik ke tema ini, selain program Berdikari Polsri, ini memilih budaya ikan lokal sebagai fokus inovasi. Ini alasannya apa Bu Nyayu? Oke, baik. Cerita sedikit ya. Boleh. Prospek. Jadi sebetulnya kita Polsri itu dapat pendanaan dari LPDP. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya tuh udah berlangsung dari tahun 2024 gitu ya. Nah, di tahun 2024 itu kita ada yang namanya tuh ekosistem kemitraan. Nah, di mana dari pusat, dari Kemendikbudristek itu meminta kita peneliti di Polsri untuk mencari potensi daerah Polsri di Sumatera Selatan ini apa yang bisa kita kembangkan. Nah, kemarin kita dapat beberapa, 2 diantaranya itu adalah kopi dan juga ikan gabus. Karena ternyata ikan gabus ini sulit dibudidayakan karena overfishing gitu ya, lama-lama itu udah semakin berkurang. Dan kita juga dapat informasi kemarin dari Kadin bahwa kita tuh untuk memenuhi kebutuhan ikan di Palembang itu kita impor. Jadi impornya itu dari luar Palembang gitu. Itu sebabnya Cek Susan sama Mas Widun itu kita ikan pempek yang berkelas itu mahal harganya. Bener, karena bahan bakunya sendiri itu juga udah mahal. Iya, gitu. iya, benar-benar. Apalagi kayak Lebaran kemarin ya, harganya sampai naik lumayan ya. Iya, gitu. betul. Nah, jadi itu dari situ kita di tahun 2024 akhir itu kita dapat pendanaan baru di mana kita diminta untuk mengembangkan teknologi untuk membantu nih budidaya ikan gabus dan juga kopi gitu ya. Nah, kebetulan mitra kami itu dikenalkan sama di Snaker itu adalah Pak Bobby yang bergelut di bidang ikan ya, bukan hanya ikan gabus tapi juga ikan baung yang sekarang juga udah lumayan langka. Jadi program Berdikari ini sendiri berjalan selama 1 tahun atau nanti seterusnya, Ibu? 1 tahun, hanya 1 tahun. Jadi kita cut off-nya itu di Oktober nanti.
udah selesai. Oke, di tahun depan akan ada seleksi lagi dan Betul. beda lagi itunya. Ya, tahun depan mungkin akan ada seleksi lagi dengan topik yang berbeda. Kalau sekarang kita fokusnya hanya ke ruang pemijahan. Jadi dari proses bagaimana dia kawin, kemudian bertelur, dan dia besar buraya itu 7 sampai 14 hari yang kita jaga gitu. Kalau lewat dari 14 hari itu udah aman. Jadi udah bisa ditaruh di luar gitu. Wow, keren ya. Jadi memang fokusnya memberikan juga pelatihan maupun memberikan juga riset ya, seperti itu ya Bu ya, untuk supaya ikan gabus khususnya ini tidak cepat habis ya, seperti itu ya, untuk perkembangannya. Iya, betul. Jadi kita fokusnya itu adalah bagaimana kita bisa menambah ya gitu ya, menambah anak ikan gabus, bibit-bibitnya, supaya nanti kita bisa punya apa ya namanya itu produk sendirilah, mandiri gitu ya di Palembang ini. Oke. Nah kalau dari Om Bobi sendiri melihat adanya riset nih dari Polsri yang Bu Nyayu bilang, seperti apa? Ya kemarin kami kan memang sudah lama berjalan ini, cuma ada kendala. Alhamdulillah Ibu Nyayu Latifah hadir, Politeknik Negeri Sriwijaya hadir, itu menutupi kendala-kendala itu dengan hadirnya alat teknologi canggih yang diterapkan di budidaya kami. Nah sehingga yang awalnya kami ini boncos itu 40%, sekarang cuma 5%. Dengan bantuan alat dari Polsri tadi. Jadi memang pemirsa yang di rumah mungkin selama ini Kak Bobi sudah menjadi petani ikan, tapi dengan proses yang manual begitu ya. Dengan hadirnya program Berdikari ini maka dapat pengetahuan baru lagi Kak Susan begitu. Nah kalau kita ke Disnaker Mbak Nita, ini selaku teman saya ya. Wong dalam. Iya betul. Mbak Nita, kalau kita lihat kan Disnaker ini fokusnya adalah untuk membuat lapangan pekerjaan baru gitu ya. Nah kalau program Berdikari ini hubungannya ke Disnaker itu seperti apa sejauh ini? Program Berdikari ini masih dalam tahap peningkatan ya Bu ya, masih dalam tahap kita olah sendiri, yang kami harapkan nantinya akan dapat terus berkembang, walaupun nanti kata Bu Latifah tadi cut off-nya di Oktober, tapi kami berharap lapangan kerja yang sudah dibentuk dari pengolahan dari ikan gabus yang menggunakan teknologi, bantuan dari Polsri tadi dapat terus berkembang sehingga dapat membuka lapangan perluasan kesempatan kerja. Karena tahu sendiri ya Cek Medon, Cek Susan, bahwasannya lowongan pekerjaan yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah lulusan baru dari perguruan tinggi, dari SMK maupun dari SMA. Dari SMK sendiri aja setiap tahunnya SMK Kota Palembang 13.000 menelurkan alumni baru. Jadi bagaimana lowongan pekerjaan yang memang banyak tapi tidak sebanding dengan lonjakan alumni, maka kita adakan perluasan kesempatan kerja yang hari ini, yang pada saat ini sudah dibentuk oleh timnya Ibu Nyayu dan juga Om Bobi. Tapi kalau di program ini Dewe, Mbak Nita itu sudah menghasilkan lapangan pekerjaan baru atau seperti apa, atau membudidayakan yang sudah ada SDM-nya? Kalau sekarang ini masih membudidayakan sama timnya Om Bobi ya. Nah, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pelatihan bagi anak-anak muda, bagi masyarakat, bahwa untuk pembudidayaan ikan ini bisa menjanjikan loh, bisa menghasilkan cuan. Jadi buat mungkin teman-teman yang sama ya, kayak aku dulu lulus kuliah kan sempat nganggur lama ya Cek Medonnya. Jangan curhat dong. Daripada galau. Jadi kita mencoba untuk membudidayakan ikan, hal-hal sederhana ya, tapi bisa menghasilkan cuan. Iya. Tapi dilihat dari Disnakernya sendiri ini Mbak Nita, cak mana sih respon dari anak-anak sekarang? Respon dari anak-anak sekarang ini memang belum tersosialisasikan lebih luas ke masyarakat. Jadi untuk responnya, kalau misalnya di sekitar kami, di tempat sekitar kami itu responnya karena mungkin mereka itu masih menganggap budidaya ikan ini kayak zaman dulu tuh, kayak bapak aku. Nah, tapi di sini kan kami akan memberikan informasi lagi bahwa ini dengan teknologi loh. Dengan teknologi zaman sekarang yang bukan cak dulu lagi untuk budidayanya itu. Jadi dengan teknologi lebih mempermudah juga ya Om Bobi ya, dan juga lebih memperkecil untuk ternaknya mati dan mungkin harus lebih menarik lagi kalau Kak Bobi yang cerita awal dari bisnis jadi kandang Om Bobi ini bisa jadi kandang Om Bobi cak mana tuh? Ya, kami ini tergerak ini untuk bisnis ikan ini
memang awalnya dari ikan gabus. Iya. Oke. Jadi ikan gabus ini itu primadona saya, primadona kami. Kalau orang tua kami itu kalau nak makan pempek nak ikan gabusnya. Betul. Sama cak wong tuaku. Kalau makan tuh nyium tahu dia. Iya. Dari nyium bela tahu. Benar. Dah galak. Nah dari situlah kami kadang tuh nyari pempek ikan gabus ini susahnya. Iya. Dia omongnya katanya ikan gabusnya yang susah katanya. Nah jadi kadang kita nyari di pasar bikin dewe. Dan nyari pasar itu kami ini kadang tidak dapat karena memang sudah langka. Terus uang rumah ini kan 3 kali sesar galau. Jadi kata Iya, dokter kalau sehat, nak ya. sembuh, nak sehat cepet, murah, Makan ikan gabus. makan ikan gabus. Benar. Karena dia kan ada kandungan albumin ini Iya. untuk penyembuhan secara alami. Benar. Nah, jadi disitulah kami sudah dekat dengan ikan gabus tuh kan. Nah, akhirnya kami kepikiran untuk budidaya ikan gabus. Dengan keterbatasan ilmu, kami mempelajari, mengkulik, mengkaji, menganalisa, meneliti dewek. Otodidak Jadi, ya. otodidak selama 2 tahun. Itu belum berhasil 2 tahun. Jadi mempelajari sifat-sifat Gabus istilah itu itu. karakter ikan Iya. gabus itu kami pelajarin hingga kami bisa nganai. Benar. Beranai, Beranai. jadi ketipnya ikan gabus kan. Iya. Dengan Kabul, formulasi ya? kami dewek. Benar. Beda dengan wong lain. Beda cara kami ngawinin beda itu. Nah, pada saat itu ngawinin itu, nah ini kita kaget lama-lama itu kita ketemu apa kendala. Nah, kendala itu tadi dari mulai penetasan itu sampai dia umur 14 hari itu yang rentan kematian. Karena kita pakai sistem manual atau tradisional. Iya. Nah, datanglah ini bantuan dari Posri. ibunya Latifah dari Posri itu menawarkan bantuan teknologi yang dimana teknologi itu sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi kami. Nanyo kan, apa kendalanya ini. Iya. Nah, kami kasih tahulah ini kan dengan tim Ibu Latifah bahwa ini. Akhirnya dibuatlah oleh Ibu Latifah itu alatnya. Nah, dapatlah alatnya yang kondisinya sekarang yang sudah dipasang di tempat kami. Nah, itu dengan hadirnya alat itu dari 40% kerugian kematian ini sekarang cuma 5%. Jadi misalnya itu 10.000 anaknya itu paling cuman ini Yang mati 500 berapa? yang mati. Iya. Kalau dulu itu dari 10.000 4.000 yang mati. Jadi cuman hampir separuh yang hidup. Pas perkembangannya udah tuh Kak yang agak Iya, yang rentan itu Iya, yang rentan dari tuh ya. mulai telur sampai ke ini 14 hari. Oh, itu yang harus dijagonian ya. Disjagonian. Karena pas setelah 14 hari dia berkembang seperti biasanya. Iya, dia kan udah besar kan. Jadi dia ini sudah punya daya tahan tubuh. Itu. Kalau yang dari telur sampai yang bahkan yang sering gagal nih di telur karena suhunya udah stabil. Apalagi kita kan kadang kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, Iya. Palembang itu tidak bisa. Oh, tidak Nah, bisa dia. dengan hadirnya alat dari ini Poltek ini, itu jadi suhunya stabil. Benar. Itu. Bidun juga tidak bisa kalau hujannya nih. Nggak bisa, Nggak nggak bisa bisa. keluar ya dari rumah. Iwak ya. duyung apa? Nah, kalau kita bicara lagi ke Bu Latifah, Bu, kalau misalnya Berdikari kan program berfokus kepada teknologi. Teknologi ini kan untuk mempercepat dan juga memotong cost yang banyak ya, Bu. Tadi bahkan Pak Bobi lagi Bapak belum lagi Kak Iya, Bobi. Kak Bobi. Ini curhat sampai 40% tadi Iya. untuk cost-nya sendiri. Nah, ini program dari teknologinya itu seperti apa yang dikembangkan? Oke, baik, cerita sedikit. Jadi nyambung apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Bobi tadi. Kalau sebelumnya Pak Bobi ini untuk mempertahankan suhu ruangan itu dia menggunakan kompor. Jadi kompor gas itu dihidup dari malam karena kan malam cuacanya tuh udah berubah gitu ya, udah dingin. Oh, jadi ternak itu pakai kompor? Ya di Bukan ruangan pindang. kompor itu tuh untuk pindang manaskan ruangan. Oh, manasin ruangan. Ya, supaya ruangan Jadi itu stabil depan suhu dia tuh di situ panas, tidak dinginian kan. Tapi
ya justru bahaya gitu kan, karena ruangan itu juga tidak dijaga 100% kan. Kalau minum Bu, kalau dipanasi dia emosi dia Bu. Itu omongan. Oh iya. Ya, jadi dari situ kemarin kami beserta tim ya, jadi kami ada 7 orang itu datang ke Pak Bobi gitu kan, bertanya kira-kira apa permasalahan. Nah, karena ketemu permasalahan itu kita coba desainkan. Jadi kita desain ulang ruangan pemijahan yang tadinya itu agak lumayan tinggi terus terbuka gitu ya, kita coba buat dia agak rendah 170 sampai dengan 2 meter cuman tingginya. Kemudian di situ juga kita pasang beberapa sensor. Jadi sensornya itu bukan cuma untuk tadi temperatur gitu ya. Kalau temperatur itu kita gunakan heater untuk nanti pemanasnya ketika suhunya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita gunakan untuk ikan gabus, kita akan heaternya akan otomatis hidup. Nah, selain heater itu kita juga menggunakan sensor-sensor lain, sensor pH di situ, kemudian ada sensor turbiditas untuk melihat kekeruhan air. Kemudian kita juga menggunakan sensor dissolved oksigen namanya atau DO. Jadi kita juga bisa tahu nih apakah di dalam akuarium tersebut oksigennya tercukupi atau tidak. Nah, kemudian di situ juga ada switch untuk level yang tadinya Pak Bobi itu kalau untuk mengganti air menggunakan manual gitu ya. Jadi disedot pakai pipa itu cara lama dulu. Cara nguras bak itu. Cara nguras bak itu. Disedot kemudian dikeluarkan, nanti untuk ngisinya diunjal kata Pak Bobi itu menggunakan ember gitu ya untuk ngisi. Nah, perjuangan nian Cak itu Kak Bobi. Telan dikit lawannya. Ya pasti kayaknya agak mirip buat gabus. Fisik nggak boleh fisik ya. Menjiwai bener. Nah, kalau sekarang kita udah buat teknologinya, jadi itu sudah semuanya otomatis. Nah, selain bisa kita lakukan di lokasi, kita juga bisa mantaunya dan mengendalikannya dari jarak jauh dengan menggunakan HP. Dan itu secara gratis. Secara gratis, karena kita dapat pendanaan tadi dari LPDP. Dan alat-alatnya pun dari LPDP juga ya Bu ya? Iya, dari LPDP. Jadi kita yang mengembangkan. Oke lah pemirsa, ini semakin menarik, tentunya kita pengen lebih tahu lagi teknologi yang dikembangkan dan juga mungkin bisa menjadi inspirasi pemirsa di rumah. Yang saat ini mungkin lagi pening nyari gawean, ini ternyata bisa jadi gawe. Belakang ada lebak Benar. Ya, kita akan kembali lagi di segmen kedua, tetap bersama kami di Halo Palembang. Iya pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang. Kita masih dengan tema ikan lokal dan teknologi peluang lapangan kerja. Sudah ada Ibu Nyayu Latifah, bawa Kak Yunita dan juga ada Kak Bobi. Sudah kita ngobrol-ngobrol tadi ya. Segmen pertama tadi kita sudah sedikit banyak dijelaskan terkait dengan program teknologi yang digunakan ini dan juga bermanfaat tentunya untuk pembibitan budidaya. Dan kita pengen tanya lagi ini dari sisi disnakernya ke Mbak Nita nih. Mbak Nita, kalau misalnya melihat ini kan dukungannya sudah penuh nih dari LPDP ternyata dan ini dipilih Kak Bobi. Nah, ini kan kemarin ada proses seleksi juga kan untuk memilih orang-orang yang pas untuk mendapatkan dana program ini berdikari sendiri apa seperti mana? Jadi awal ceritanya ya dari teman-teman Poltek ini berkunjung ke Disnaker, kebetulan kepala dinas kita banyak sekali relasi karena memang suka sekali berteman ya. Kebetulan Pak Dedi sudah kenal duluan sama Pak Bobi, jadi Pak Dedi mengarahkan gimana kalau dari Bu Nyayu, timnya Bu Nyayu ini untuk bekerja sama ke timnya Pak Bobi seperti itu. Jadi bertemulah mereka dan memang pada saat itu dari pengembangan ikan gabus juga banyak mengalami kesulitan, kendala. Betul. Jadi di sini tepat sekali teman-teman dari Poltek menyediakan solusinya seperti itu. Dan sekarang ya alhamdulillah ya Pak Bobi ya udah semakin banyak tempat Pak Bobi ini untuk mendistribusikan ikan-ikannya seperti itu. Itu awal mulanya. Tapi kalau pendampingannya Dewa sampai dengan sekarang dari Disnaker atau ada survei lagi kah setiap minggunya, setiap bulannya? Oke, jadi di sini juga salah satunya juga kenapa pilih Pak Bobi karena memang Palembang ya. Palembang itu kalau udah pempek pindang. Benar. Gitu. Jadi memang concern ke situ bahwa ini peluang untuk bisa
mengangkat nama daerah itu sendiri dan juga bisa memberikan solusi mungkin bukan hanya Pak Bobi ya ke depannya kalau misalnya memang ada teman-teman program lagi ya. Jadi bisa membantu seperti itu. Untuk pendampingan sendiri dari kepala dinas juga sangat support ya dari kami juga karena memang ini balik lagi ke bidangnya perluasan kesempatan kerja. Jadi jatuhnya buat teman-teman yang Pak Bobi udah ada berapa Pak untuk pegawainya dan itu bisa terserap kan buat teman-teman yang mungkin tidak bisa terserap di dunia kerja secara formal, begawe di kantor, bisa begawe di kandangnya Om Bobi seperti itu. Untuk saat ini ke depannya dalam waktu dekat ya Bu ya, kita akan melaksanakan pelatihan kerjasama antara Disnaker, Polsri dan juga Om Bobi untuk melaksanakan pelatihan menginformasikan lebih luas kepada anak-anak muda, kepada masyarakat Kota Palembang yang khususnya masih bingung ya mau usaha apa dan belum bekerja agar dapat ini loh salah satu peluang usaha dan kamu bisa ikut di situ. Oke, Bu Nyayu, ini pelatihan seperti apa yang disiapkan Bu untuk SDM yang di Kota Palembang Bu? Baik, jadi kita berencana tadinya itu dengan Pak Bobi dan juga dengan Disnaker untuk menarik para pemuda untuk membudidayakan ikan gabus ini. Karena ternyata ikan gabus ini tuh ya tadi seperti yang diinformasikan oleh Pak Bobi bahwa agak susah gitu ya. Makanya sedikit orang yang membudidayakan itu. Nah, dengan bantuan teknologi ini diharapkan pemuda itu tertarik untuk melakukan budidaya. Nah, jadi rencananya kami akan melakukan pelatihan gitu ya. Jadi disinergikan antara kami dari akademisi, kemudian Pak Bobi selaku dari dunia usaha, dunia industrinya, kemudian dari pemerintahan. Nah, di situ kita akan berencana untuk melatih para pemuda untuk berbudidaya ikan gabus. Jadi nanti Pak Bobi ini sebagai PIC-nya untuk melatihnya, sementara kita support untuk teknologinya. Karena dengan teknologi kita ini tadi bisa membantu, mempermudah gitu ya budidaya. Yang tadinya tuh orang takut karena tantangannya tuh besar. Dengan modal yang sekian, ternyata ikannya mati gitu kan. Nah, udah habis modal. Nah, itu gunanya kita melakukan pelatihan-pelatihan ini. Nah, untuk alat teknologi ini ke depannya Kak kira-kira akan diperjualbelikan atau cak mana Bu? Kalau Ya, rencananya kita akan perjualbelikan gitu. Jadi mungkin dengan menggunakan pihak ketiga lah ya, sistem koperasi ataupun sistem apa gitu. Nah, kebetulan Pak Bobi sendiri ada semacam asosiasi dan juga kelompok gitu ya, grup petani ikan. Mungkin nanti akan dibicarakan lebih lanjut oleh Pak Bobi bagaimana sistemnya untuk perangkat ini. Tapi dari Disnakernya Mbak Nita ini sejauh ini tujuannya nanti untuk pemuda berarti atau untuk orang yang sudah punya usaha atau untuk orang yang mau akan punya usaha? Kalau untuk yang existing ya, buat teman-teman ya tentu saja sangat menunjang. Tapi kami fokuskan buat teman-teman yang sekarang masih mencari kerja, alias pengangguran, mengurangi pengangguran karena fokus kami pada saat itu di situ. Oke. Jadi diharapkan pelatihan ini bermanfaat untuk yang belum dapat kerja tapi nanti akan punya usaha begitu ya. Jadi memang sesuai tema kita adalah peluang kerja. Jadi jangan sekalian sebagai yang bekerjanya, tapi kalau bisa kalian yang sebagai pelakunya ini yang punya usaha. Membuka peluang kesempatan kerja itu. Nah, Kak Bobi, kalau dari Kak Bobi Dewek nih, ini kan termasuk Kak Bobi adalah percobaan pertama nih dari alat teknologi yang sudah dari Polsri. Kira-kira kemarin ada keraguan nggak Kak waktu nerimo bantuan dari Polsri? Atau sudah pastilah? Gitu. Ya, ada kegagalan kayak gitu? Ya kalau ini kami sebenarnya basic kami kan lulusan Poltek juga kan. Jadi kami yakin dengan alumni Poltek. ada iya. Itu. Oke, jadi kemarin pas itu terima langsung jadi. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin tentang kendala-kendala nih Kak. Nah, dari awal sendiri kendalanya apa sih Kak? Dari airnya kah, harus yang bersih kah ikan gabus itu atau cak mana? Ke pemasarannya mungkin yang agak susah? Pada dasarnya kalau buraya ini benih ya, anak ikan gabus yang masih kecil. Buraya namanya. Buraya. Nah, ini sifatnya samo. Jadi nak ikan gabus, nak ikan patin, nak ikan lain samo galo. Jadi dia lemah, rentan. Nah, jadi di mesin bantuan yang dari Poltek ini juga itu bisa diterapkan di ikan-ikan lain. Tidak hanya di ikan gabus. Nah, tapi kita konsennya sekarang ini di Canasen kan. Nah, jadi kita lebih ke ikan gabus. Ngapa ke ikan gabus? Karena ikan gabus ini pembudidayanya masih terbatas, terus pengembangannya juga masih sangat sedikit. Kalau ikan-ikan lain mungkin udah familiar ya, kayak ikan lele, patin, ya kan. Nah, kami juga bukan hanya di ikan gabus, kami fokusnya di ikan baung juga.
Tapi ikan baung juga sudah banyak juga. Tapi ikan gabus memang sangat sedikitnya. Apalagi kita ini kan Palembang, yang make ikan gabus nih banyak. Kata orang tuh nak berapa ton habis atau Palembang ini. Nah, tapi anehnya kita ini tidak produktif. Kita orang Palembang ini. Taunya konsumtif tadi, taunya beli. Kita beli. Padahal ini peluang untuk jadi lapangan kerja untuk yang para pengusaha, membuka lapangan kerja, untuk yang para pemuda ini juga jadi lahan untuk pekerjaan. Nah, jadi bisa kalau sebenarnya. Padahal kita di Palembang ini banyak orang kaya, orang hebat-hebat ya. Nah, harusnya bukalah ini lapangan kerja, yaitu pembesaran atau budidaya ikan gabus. Karena ikan gabus kita ini jangankan ikan gabus, ikan lele, ikan yang lain itu berapa ada habis. Benar. Apalagi ikan gabus bisa dijadi ke pindang, bisa dijadi ke pempek, bisa kemplang, model tekwan. Nah, dengan adanya ini bantuan dari Bu Latifah ini, saya harapkan ini muncul orang-orang yang seperti saya. Wong yang cak kami ini kan. Jadi dia tidak takut lagi nak budidaya ikan gabus. Oh, tenang be, lah ada solusinya gitu. Makanya dengan itu gerakan dari Ibu Latifah dan dari Disnaker untuk mengadakan pelatihan ini kami sangat antusias dan sangat senang sekali karena alhamdulillah kami terbantukan. Ibarat katong tuh begawe itu tidak dewean. Kita tuh kalau bikin pempek tuh tidak dewean ada yang nggak bantu. Acak dapat sehari Nah, jadi banyak jadi gimana itu. Nah, Sedangkan kita ini yang sekarang ini impornya dari Kalimantan, dari Papua, dan dari luar-luar, dari Pekanbaru, dari Medan. Tapi duku itu Kalau duku tuh kalau dari daerah-daerah lain nih kurang lemak. Cuman dari kombreng itu lemak. Nah, ikan gabus ini anehnya yang paling lemak nih yang Sumatera Selatan. Beda rasanya. Makanya Cek Susan yang galak beli di pasar itu iwaknya dari luar. Makanya rasanya kurang lemak. Makanya belinya di kandang Om Bobby. Harusnya. Budayanya Harusnya ikan gabus kita tuh bibitnya dari kita dibudidayakan di sungai Musi gitu, pakai banyu sungai kita yang rasanya bikin lemak itu. Oke. Jadi itu memang ikan itu tuh harus bersih bening itu banyunya tidak atau cak mana? Kita mungkin udah tahu dewe ikan gabus kadang tuh di rawa-rawa ado, di got ado. Ikan gabus sebenarnya ini paling gampang ikan merawatnya. Tadi cuman yang rentannya itu tadi dari anak tadi. Nah, makanya di alam itu tuh dia populasinya sedikit. Karena dia begitu dia bertelur, netes itu paling dikit, dia paling 20%, 30%. Ya kan? Jago tuh Iya, nah karena dia kan alami kan, penetasannya kan. Nah, tapi dengan sistem kita yang ada sekarang ini, dari yang kita tuh cuman sedikit, sekarang itu populasinya bisa meningkat, dan itu bisa kita atur. Kita nak produksi berapa banyak bisa. Beda dengan kita ngandalin alam kan. Kalau pas lagi musim katong tuh, lagi musim banjir, ikan itu bertelur. Begitu musim surut, itu ruang galak atau katong tuh lelangan. Satu tempat itu dilelang, jadi isinya baru bisa dimbek kalau musim kemarau. Makanya musim kemarau ikan gabus banjir. Iya, benar. Itu. Itu juga alasan beberapa tempat kan kayak kita makan pindangnya nak nyari ikan gabus ternyata kosong gitu. Iya, benar, kan seringnya. Makanya pemirsa iwak sepat iwak gabus dimakan iwak lili makin cepat makin bagus, mangko nak bertele-tele. Telepon lah Om Bobby nak pesen gabus. Dan juga jangan lupa pakai pelatihan yang memang disiapkan dari Disnaker dan juga Polsri dari program Berdikari ya, Bu. Nah, kalau untuk sasarannya nanti Bu, apakah nanti mahasiswa juga dilibatkan dari program ini sendiri, Bu? Iya, mahasiswa tentu dilibatkan. Untuk kita sekarang pun mengerjakan proyek ini kita melibatkan mahasiswa. Oh, bersama mahasiswa ya, Bu? Karena kan Kemendikti-Saintek juga menuntut bukan hanya kami sebagai dosen itu menciptakan hasil penelitian yang berdampak, tapi juga mahasiswa. Jadi mahasiswa saya itu ada 2 orang sekarang yang tugas akhirnya itu di proyek ini, di kandang Om Bobby. Jadi
setiap hari kadang-kadang ke Om Bobi itu untuk ngecek gitu kan progresnya Iya, sampai iya. di mana. Bu, tapi kalau untuk program Berdikari totalnya berapa yang terjun di kopi dan juga ikan tadi? Yang Ibu Kalau untuk Sumatera Selatan, karena kita itu kan dibagi per wilayah dari Indonesia itu ada beberapa wilayah. Untuk Sumatera Selatan kita cuma dapat 2. Kemarin juga dikompetisikan. Jadi ada beberapa yang kita masukkan proposalnya. ternyata Ternyata belum yang tembus. goal itu cuma 2 ini. Gitu. Berarti memang unggulan kita adalah ikan dan juga kopi. Karena terkenal kan Bu ya kopi ya. Iya, ikan. Tapi kalau untuk fokusnya ke Kak Bobi, untuk jumlah personil yang turun Bu berapa orang? Kalau tim kami itu ada 7 orang. 7 Jadi orang. saya dibantu dengan 2 orang dari teknik elektro, Dr. Slamet Muslimin dan juga Bu Ekawati. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan dari akuntansi Bu Dr. Rita Martini. Kemudian ada juga dari 1 orang dari Politeknik Negeri Sekayu, Pak Rusman. Nah, kemudian kami juga dibantu oleh 1 orang teknisi dan juga admin. Jadi ada Bu Umul Salamah dan juga Pak Ardiansa. Nah, kita juga sebenarnya berkolaborasi dengan SMK Intan, Indralaya Selatan. Ya. Kenapa? Karena di SMK Indralaya Selatan ini dia ada prodi perikanan. Cuma ternyata peminat itu berkurang. Sedikit Untuk ya, Bu? tahun 2025 tadi itu tidak ada siswanya sama sekali. Nah, itu juga yang menjadi fokus kita. Mungkin dengan keberhasilan kita di teknologi budidaya ikan gabus ini bisa menarik minat mereka. Gitu. Betul, bahwa ternyata petani ikan tuh nggak melulu soal ngubek-ngubek ikan ya Bu, tapi ternyata ada ilmu tentang teknologi juga yang dipelajari begitu. Baiklah, pemirsa, kita masih sisakan 1 segmen lagi ya, Cak Susan bersama dengan narasumber kita hari ini terkait dengan bagaimana menjadi seorang pengusaha melalui peluang program Berdikari dari LPDP juga. Pemirsa yang kemana-mana tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik, pemirsa, kita kembali lagi di Halo Palembang dan masih dengan tema kita yaitu tentang ikan lokal dan juga teknologi. Tadi kita sudah dijelaskan beberapa teknologi ini mempengaruhi ya, termasuk untuk petani ikan. Ternyata memang bermanfaat sekali, bahkan memotong kos sampai dengan 40% ini, Cak Susan. Nah, jadi kalau ngomongin soal kos ya, kita ke Kak Bobi sedikit ya. Betul. Agak sedikit menyinggung tentang finansial ini Kak ya, kira-kira ya selama membudidayakan ikan gabus ini. Nah, apa cak mana sih Kak hitung-hitungannya, dapatnya kira-kira, dan bisa jadi kaget buat masyarakat Modal maupun, mungkin ya, modal iya, awal tuh cak ilmu mano juga biasanya Kak. tertarik untuk membudidayakan ikan gabus. Ya kalau ini ikan gabus ini, itu yang kata kami tadi di awal tadi, sayang nian ini uang bisnis ikan lele uang tahan ya. Iya. Sedangkan lele itu untungnya dari sekilo itu cuma 2.000 sampai 5.000 per kilo. Nah, sedangkan di ikan gabus ini untungnya 100%, bahkan 200%. Wow. Bahkan 400% kalau lagi ini mau dekat-dekat lebaran. Oke, iya. Jadi kami spill dikit itu ikan gabus ini modalnya sampai panen itu dari beli bibit sampai panen itu cuma 15.000 per kilo hitungannya tuh. Jadi kalau misalnya kita jual ikan gabus itu tuh 50.000, berarti untungnya 35.000 per kilo. Tinggal kali produksi kita berapa kilo. Misalnya kita ini 1 ton, ya kan, 1.000 kilo, tinggal kali. Gitu. Nah, di ini jauh dengan bisnis lain, ikan nila, ikan patin, ikan lele. Itu mereka antara 2.000 sampai 8.000 untungnya per kilo. Dengan ikan gabus itu tadi, dia untungnya bisa 100% minimal, 100%. Nah, yang disayangkan itu tuh banyak yang belum paham. Mungkin dia karena banyak tak tahu tadi, jadi hari kaget mati. Padahal ikan gabus itu paling lemak miaronya, paling gampang. Nak ngejuk makan apa dia galak makan apa bisa. Makan juga enak. Iya. Ya ikan gabus kan ini ikan alam kan, ikan predator. Jadi nak kita ngejuk ikan, misalnya kita udah kate modal, Si perut. nyedok baik kan ini kan got di got itu kan banyak ikan ceri-ceri itu kan, njuk makan. Njuk apa lagi? Ada usus, njuk usus.
Untuk ada siso-siso apa yang di pasar-pasar itu, Isi perut potongan-potongan itu. ikan itu kan, kita udah kalau modal ibaratnya itu kan, itu paling kita modal tenaga itu kan. Iya. Nah, injok makan itu. Sebenarnya kalau galak ada bisa galo. Ya, ya. Acak galo. Cuman mungkin edukasinya mungkin yang belum Iya. mungkin belum nyampe ke mereka. Nah, dengan adanya pelatihan ini insya Allah mudah-mudahan kita mengedukasi masyarakat Kota Palembang sehingga mereka tertarik untuk budidaya ikan gabus. Wah, pas nih di snaker ngait Kak Bobby tuh. Iya benar. Selain pacak budidaya ikan, selain pacak jualan juga. Pacak jualan juga hitung-hitungannya luar biasa ya. Cek Susan mencak itu nang giling dewek bae. Iya. Jadi memang termasuk salah satu bisnis yang menjanjikan ternyata. Ya, Bahkan bisa untungnya sampai 200 sampai 400% kalau misalnya lagi naik ya peningkatannya tadi untuk permintaannya sendiri. Nah, kalau pelatihannya Dewe ini Bu Latifah sudah boleh di-spill tanggal dan tempatnya di mana atau nanti seperti apa? Kita rencananya tanggal 10 Juni setelah Lebaran. Oh, 10 Juni setelah Lebaran Idul Adha. Setelah Lebaran Idul Adha. Nah, rencananya akan dilaksanakan di Snaker. Oh, di Jadi karena di Snaker ini tahu nih target-target ya, kira-kira siapa Orang-orang yang yang berpotensi membutuhkan gitu ya, informasi ya. membutuhkan informasi dan juga berpotensi untuk menjadi petani. Nah, jadi tanggal nanti 10. tanggal 10 Juni. Oke, Mbak Nita, ini pelatihannya dibuka untuk umum atau justru nanti sudah Sudah berdasarkan ada ada audiensnya? database-nya dari Disnaker? Yang pasti kami share informasi untuk masyarakat luas ini. Cik Oh. Medun ya, seperti Cik Medun tahu juga tiap hari aku nih live ya. Betul. Iya, ada gawe Palembang. Jadi kalau yang gawe di TikToknya ini TikTok Disnaker. Jadi kami akan share di sosial media kami, di Instagram, di TikTok juga, dan yang pasti separuhnya tadi dari mahasiswa ya Bu ya, sebagai mahasiswa, dan yang juga kami ini di Disnaker ini ada namanya pendaftaran kartu kuning. Nah, kalau kamu zaman dulu nak begawe, nak masuk PNS, nak masuk BUMN kan buat kartu kuning dulu. Di situ sudah kami ada database-nya teman-teman yang buat kartu kuning, sudah pasti mencari kerja kan, yang sedang nak nyari gawe. Jadi di situ separuh database itu dan tetap kami akan sebarluaskan ke masyarakat juga untuk pesertanya. Nah, dari mungkin melenceng dari tema sedikit, Mbak Nita, kalau dari Disnaker Dewe itu sering kasih informasi untuk lowongan kerja sama Setiap hari, Setiap Cik hari. Susan ya, setiap hari Nah, kerja. follow lah IG-nya Senin sampai Jumat aku live ya, Cik Susan ya, kebetulan aku hostnya. Jadi live di TikToknya Ado Gawe Palembang, nama TikToknya live Ado dari jam Gawe 10 Palembang. sampai jam 12 setiap hari, Cik Susan. Dan juga kami aktif di saluran WhatsApp kami serta di Instagram untuk kasih informasi loker. Selain loker juga kalau di aku live TikTok kamu nak nanya tentang cara buat lamaran kerja itu boleh banget, atau cara yuk cak mana yuk cara aku nih wawancara besok cak mana DMB tips-tipsnya. cukup itu. Langsung aku jawab di situlah. Oh, aku di kan TikToknya, di live-nya ya. Atau kami dengan senang hati dari Disnaker Kota Palembang Ada di nomor. hari kerja, jam kerja nak datang ke Disnaker, siap kami karena kami ada pengantar kerja di situ yang akan memberikan apa ya, bimbingan lah. Kalian ini yuk ngapus yuk, aku lah 2 tahun tidak dapat gawe. Lamaran tuh lebih dari 50. Ternyata di CV sama di lamaran kerjanya tuh tidak tepat. Itu penyebabnya. Nah, jadi memang di Snaker tuh sudah paket lengkap ya, Dak ya. Kalian nak nyari gawe, yang penting kalian ada kemauan loh. Betul. Ibu, tadi kita mengutip dari pesan Kak Bobby juga tadi bahwa memang sebetulnya potensinya besar tapi banyak yang tidak galak Cak itu, Bu. Untuk teknologi ini sendiri ini mudah dimengerti oleh masyarakat umum atau justru memang khusus pendampingan oleh tenaga ahli dan juga akademisi, Bu, sebetulnya? Sebenarnya ini gampang gitu ya, karena kita berusaha untuk membuat teknologi ini user friendly gitu ya. Jadi kita tinggal menggunakan. Nah, cuma memang untuk penjualan kita nanti akan custom sesuai nanti berapa akuarium yang akan dipakai gitu ya. Kalau Pak Bobby itu kita menggunakan 12 akuarium. Nah, kalau misalkan kita cuma punya modalnya ini cukup untuk 1 akuarium gitu ya. Nah, kita akan bisa custom sesuai dengan permintaan dari si konsumen kita gitu. Oke. Berarti yang dijual nanti, Bu, atau yang digunakan dalam program berdikari ini tadi yang pertama adalah temperatur untuk pengaturan suhu begitu. Iya, temperatur. Itu heater. Jadi dia ada sensor suhunya. Ketika dia ngedetect bahwa suhu ini di luar dari ring dia, maka dia akan bekerja, mengaktifkan heaternya, menghidupkan ataupun mematikan, seperti itu. Selain itu ada alat yang lain? Ya, tadi berapa ada komponen? ada pH,
Ada sensor pH-nya juga untuk mengukur Air ya? berapa pH air. Kemudian kita juga ada disop oksigen yang tadi DO ya. Disop oksigen itu kalau ikan kan dia butuh oksigen ya gitu ya. Pakai aerator biasanya. Dengan adanya disop oksigen ini dia juga bisa nanti mengaktifkan si apa namanya tuh aeratornya. Nah, pernah satu kejadian juga ini Pak Bobi itu baru dapat musibah, aeratornya mati gitu Nah, ya. iya, Nah, kendalanya itu semuanya mati ikannya. Itu juga karena tidak terpantau. Nah, dengan menggunakan teknologi itu juga kita bisa nanti pasangkan gitu ya. Kita bisa menggunakan solar cell supaya dia hidup terus. Juga kita bisa tahu ketika dia mati gitu ya dengan adanya perangkat yang kita buat. Kalau mati lampu cak mana tuh? Kira-kira Kak? Kita manual. Oh, Oh, Jadi kembali kita- lagi ke manual pokoknya ya. harus dipantau ya tadi ya. Kita ada ini apa ada toren ya. Jadi toren itu yang kita kucurin. Jadi air itu tetap ngalir. Itu. Kalau itu kan biasanya kita jarang lah di Palembang nih mati lampu ya. Iya. Apalagi daerah kita Jakabaring itu Iya, benar. sangat Minimnya, jarang, sangat minim. Cuman tetap Antisipasi harus ya. ada apa ya, ada Plan antisipasi. kedua lah ada ya. Nah itulah insya Allah kakek dari Poltek kakek nak dibuatkan juga alat solar apa solar Solar panel. cell. Ya, solar Solar cell, cell yang kakek gantinya itu dari listrik ke tenaga matahari. Jadi pada saat itu mati dia otomatis kakek hidup. Itu rencana kakek bakal dibuat juga kakek dan akan dipublikasi juga bakal dijual secara umum kakek. Ya. Kalau harga sudah ditentukan Bu atau masih dalam riset atau seperti apa? Kalau kemarin kita sudah hitung-hitung gitu ya. Jadi karena kebetulan Pak Bobi ini kita menggunakan 12 set dan memang mahal gitu ya. Tapi kita juga udah coba klasifikasikan kalau misalkan untuk membeli satu akuarium ataupun 2 akuarium. Nah, kalau untuk satu akuarium itu udah termasuk pompa dan semua perlengkapannya itu sekitar 7 sampai dengan 13 juta untuk satu perangkat. Wah, itu 12 ya, 12 perangkat ya. Ya, kalau Pak Bobi itu 12 perangkat. Oh, berarti Dengan dia menggunakan dibuat- PLC yang besar dan juga HMI. Jadi dia touchscreen di depan. Yang mewah lah punya Pak Bobi. Ah, jangan. Nah, sudah malah teknologinya Bella bagus ya deh, hasilnya bagus juga itu. Beranak pinak itu gabus itu. Betul, betul. Baik, sebelum kita closing mungkin dari Kak Bobi dulu. Boleh Kak Bobi mungkin dinjuk pesan untuk pemirsa Edo di rumah yang nak memulai usaha terus di Konsisten, petani ya. ikan ya. Cak manunian caranya biar bisa menghasilkan lama-lama cak itu boleh Kak Bobi. Apa silakan. dulu yang disiap ke? Ya, yang pasti kalau nak jadi entrepreneur itu siap dulu mental. Oh. Jadi mental entrepreneur, mental pengusaha itu jangan berpikir untung rugi dulu. Jadi untung rugi itu kalau entrepreneur itu tidak kate ini apa. Jadi yang penting kita action dulu. Kalau kita ibarat ketuang tuh kalau pengen tuh langsung berusaha. Iya, Jangan langsung banyak bergerak, dengan ide, pemikiran, kakek ini. Sudah, tidak jadi. Oh itu aku merasa tersinggung gitu Kak. Iya. Cak tahun ini Kalau bisa dia tuh, pikiran. kalau dia tuh cuma ada di pikiran baik Kak, usahanya Iya. tuh cuma ada di pikiran. Kita tuh banyak lah kayak itu kita nih. Jadi kalau entrepreneur yang sejati itu dia langsung action. Benar. Jadi misalnya ada ide, kita langsung jalanin. Nah kalau ide itu tidak kita jalanin, uang yang lain yang jalanin. Benar. Kita akan ketinggalan. Nah itulah makanya kami nak nganu ikan gabus ngapo. Ikan gabus ini di Palembang belum ada. Nah, ayo kita sama-sama kita banyak ikan gabus di Palembang. Untuk pembuangannya juga jangan khawatir. Di Palembang ini pembuangan ikan gabus ini setiap uang pasti galak galau. Apalagi pasar-pasar itu, apalagi tempat-tempat produksi ikan gabus itu, contoh kayak di daerah 5 Hulu, 2 Hulu itu tempat ngiling ikan gabus galau itu. Mereka ngomong nak berapa ton Diterima. kami terima. Wah. Karena permintaannya banyak. Iya, karena untuk informasi kemarin itu di bulan puasa itu sampai 200 ton dalam satu bulan itu. Itu pun sempat kosong di bulan puasa. Benar. Cek Susani. Iya. Nah, dengan kita produksi dewek, ya kan? Jadi kita masuk ke APBD untuk kota kita Palembang ini. Nah, daripada kita beli di ini luar terus, jadi duit kita ini lari keluar kan. Nah, ngapa tak kita orang Palembang yang produksi dengan kita ini buka ini usaha ini paling tidak untuk diri kita. Kalau memang kita sudah maju dan berkembang, kita bisa buka lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran di Kota Palembang. Cintailah produk lokal ya. Iya. Betul. Dan tadi kata Kak Bobi, mental dulu yang harus disiapkan. Iya. Jadi kalau sudah memang mulai tertarik dengan petani ikan ini dewek, dicari tahu dulu. Iya. Dan jangan lupa untuk ikut pelatihan ya, Jangan karena takut biar untuk mencoba ya. betul, biar lebih terlatih lagi. Dan juga ke Mbak Nita nih dari Discover, silakan Iya. Mbak, mungkin pesannya untuk SDM kita yang di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan, silakan. Oke, jadi di sini juga pertama-tama kami mengharapkan juga bahwasannya program dari
Polsri bekerja sama dengan Bobi ini, walaupun nanti cut off-nya di bulan Oktober, kami harapkan dapat terus berlanjut, membuka banyak lapangan pekerjaan, dan kami juga menunggu program-program selanjutnya dari Berdikari Polsri. Jadi kedepannya akan buka usaha dengan tema yang lain ya, Betul. yang tentunya akan menyerap banyak sekali tenaga kerja khususnya di Kota Palembang, dan kami berpesan juga buat seluruh warga Kota Palembang yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang saat ini sedang berjuang ya di masa-masa sulit untuk mencari pekerjaan. Itu yang pertama adalah perbanyak informasi pasar kerja kamu. Salah satunya boleh main-main ke Disnaker ya. Tiap hari di jam kerja, di hari kerja boleh datang langsung ke Disnaker. Ada kami yang akan memberikan informasi lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Sana ada cek kami nih programnya. Dan juga nonton live TikTok aku ya dari di itu akun resminya Disnaker Kota Palembang, di Palembang Ado Gawe. Tiap hari kamu boleh bertanya loker, kamu boleh bertanya tips. Yang sudah begawe nak nanyo, yuk cak mana ijazah aku ditahan, nah itu boleh juga. Ya betul. Karena kan kemarin sempat viral ya untuk penahanan ijazah ya. Betul. Jadi tetap semangat. Insya Allah ya, kami dari pemerintah Kota Palembang terus berusaha sebaik mungkin agar teman-teman pencari kerja mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan juga mendapatkan ilmu-ilmu dan juga seperti pelatihan tadi untuk warga Kota Palembang sehingga dapat terserap di dunia usaha maupun dunia industri. Betul. Jadi memang salah satunya program pemerintah Kota Palembang biar mengurangi angka pengangguran juga. Aduk lah galo yang nahan ijazah jangan menahan sertifikat. Iya benar. Ya, Kalau itu begade berarti. Begade, uruslah dewe ya. Oke, yang terakhir Ibu Nyai Latifah, silakan Bu, mungkin harapannya untuk program Berdikari dan juga mungkin panggilan untuk masyarakat kita. Kalau saya sih karena kami dari akademisi gitu ya, saya mengharapkan bahwa dosen dan para peneliti itu melakukan penelitian yang benar-benar berdampak gitu ya, yang menyentuh langsung ke pengguna. Nah, seperti apa yang dilakukan sekarang ini adalah emang benar-benar diperlukan gitu ya. Nah, untuk ikan gabus ini sendiri sebenarnya banyak yang akan membutuhkan gitu ya, membutuhkan peneliti-peneliti dari Polsri ataupun dari perguruan tinggi lainnya. Ya, salah satunya nanti ketika pembesaran itu juga akan ada masalah. Kemarin saya dan mahasiswa mencoba untuk ke Gandos, Pak Bobi, ternyata di situ juga ada masalah kutu ikan. Nah, itu merupakan salah satu celah gitu ya bagi kita untuk meneliti di situ. Jadi saya harapkan para peneliti di Polsri dan juga perguruan tinggi lainnya, ayo kita meliti untuk menyentuh langsung ke pengguna gitu ya. Wah, keren. Sekali lagi terima kasih Bu Latifah, Mbak Nita dan juga Kak Bobi. Sukses terus usahanya. Betul. Disnaker juga keren, mengurangi pengangguran wong Palembang ini ya. Jangan wong Palembang kan banyak gawe itu lah. Betul. Nggak mungkin pengangguran. Dan pemirsa di rumah jangan lupa terus saksikan Halo Palembang. Tapi ini tidak dong ngejak lowongan kerja, tapi ngejak inspirasi ya, dan juga berita-berita update ya. Jangan lupa saksikan Halo Palembang setiap hari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di Pal TV, memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cepidun. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.